kami dari kelompok 4, 11 IPA 2. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi agama tentang pembaharuan Islam di Turki. Silakan disimak videonya. Yang pertama adalah latar belakang pembaharuan Islam di Turki. Pembaharuan dalam Islam merupakan suatu keharusan yang terjadi dalam siklus kehidupan dengan tujuan memperbaiki segala persoalan sosial keagamaan yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat itu, sebagai akumulasi dari sebab akibat yang terjadi di masyarakat, sehingga melahirkan tokoh-tokoh pembaharuan yang mengadakan perubahan terhadap keadaan yang sedang berlangsung, walaupun harus berlawanan dengan paham dan pemikiran yang ada. Pembaharuan di Turki lebih berfokus pada tokoh, pemimpinan, atau kelompok yang menyokong kekuasaan pada saat itu dengan melihat Barat sebagai acuannya. Selanjutnya ada sejarah pembaharuan pendidikan Islam di Turki. Negara Turki lahir dari keturunan Kesultanan Utsmaniyah pasca Perang Dunia I yang terletak di Asia Kecil, Anatolia, yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Turki merupakan negara sekuler pertama di dunia Islam. Menurut data tahun 1992, negara Turki berpenduduk 58.436.000. 98% diantaranya merupakan Muslim yang mayoritas bermazhab Sunni. Penduduk Turki banyak yang secara tidak sadar tidak menjalankan syariat Islam sebagai sekularisasi yang diterapkan. Gerakan Tanzimat yang dikumandangkan oleh Turki Muda merupakan awal pembaharuan Turki di bidang militer, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Gerakan Tanzimat didasari oleh pemikiran Barat dan meninggalkan pola dasar syariat Islam. Penyingkiran Islam oleh pemerintah Turki salah satunya tercermin dari penghapusan kalimat agama negara Turki adalah Islam, yang semula terdapat pada pasal 2 Konstitusi Negara. Selanjutnya, pembaruan Islam di Turki. Militer Kristen Eropa lebih kuat dibandingkan dengan militer Turki Utsmani. Solusi yang ditempuhnya adalah harus mengadopsi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Eropa. Adopsi kemajuan tersebut melahirkan gerakan pembaharuan di Turki. Langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan adalah mengirim para pelajar ke luar negeri, mengirim duta besar ke Eropa, mendatangkan guru dari Eropa, mendirikan sekolah teknik militer, pembentukan badan penerjemah, menulis beberapa buku matematika, geografi, kedokteran, sejarah, dan agama, pendirian, penerbitan, dan pencetakan. Selanjutnya ada alasan pembaharuan di Turki menurut alirannya. Yang pertama, aliran Barat. Turki mundur karena bodoh yang disebabkan syariah yang menguasai seluruh kehidupan bangsa Turki. Solusinya, Barat harus dijadikan guru, tokohnya Tevfik Fikret. Yang kedua, ada aliran agama. Syariat Islam tidak menjadi penghalang kemajuan. Turki mundur karena tidak menjalankan syariat Islam, sehingga syariat Islam harus dijalankan di Turki, tokohnya Mehmet Akif. Yang ketiga, aliran nasionalis. Kemunduran Turki disebabkan karena umat Islam yang enggan mengakomodir perubahan-perubahan, tokohnya Ziya Gökalp. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pembaruan Turki. Yang pertama ada Sultan Salim III dari 1789 hingga 1807 dengan langkah-langkah pembaruan sebagai berikut. Restrukturisasi pemerintahan yang efektif dan efisien, rekrutmen pegawai secara profesional, pendirian sekolah dan balai latihan, menghilangkan hak istimewa militer Janissary yang mewajibkan mereka harus melalui seleksi profesionalisme. Yang kedua ada Sultan Mahmud II 1826. Kegagalan Sultan Salim III tidak menyurutkan penggantinya Sultan Mahmud II untuk mengadakan pembaruan. Ia membentuk kod tentara baru di luar Janissary dan menggunakan instruktur dari Mesir bukan dari Eropa agar tidak direspon negatif oleh ulama. Segera membubarkan Janissary, melarang tarekat Bektashi, penghapusan wajib agung diganti dengan Perdana Menteri, dan pembaruan di bidang pendidikan dengan membentuk sekolah umum, Mekteb Ma'arif, dan sekolah sastra Mekteb-i Ulum Edebiyye. Ketiga ada Tanzimat. Pembaruan ini dilakukan oleh Abdul Majid dari 1839 hingga 1861 dengan Perdana Menteri Rashid Pasha. Periode ini disebut masa Tanzimat yang mengandung arti peraturan dan perundang-undangan baru
Tokoh-tokoh Tanzimat antara lain Rashid Pasha, Mehmet Sadik Rifat Pasha, Muhammad Ali Pasha, dan Fuad Pasha. Yang keempat ada Usmani Muda. Usmani Muda merupakan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1865 dengan tujuan untuk mengubah pemerintah absolut menjadi pemerintah yang konstitusional. Tokoh Usmani Muda antara lain Mihdat Pasha, Zia Pasha, dan Nani Kemal. Selanjutnya ada Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal dikenal sebagai Bapak Rakyat Turki dengan julukan Atatürk, dan ia juga mendapat julukan Gazi. Rangkaian kebijakan pembaharuan Mustafa Kemal berperinci kepada nasionalisme, sekularisme, dan westernisme. Di sini juga terdapat faktor-faktor pembaharuan Islam, kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. Gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme, gaya hidup elit sekuler di negara-negara Islam, hasrat untuk memperoleh kekuasaan di antara segmen kelas menengah yang semakin berkembang yang tidak dapat diakomodasi secara politik, dan pencarian keamanan psikologis di antara kaum pendatang baru di daerah perkotaan. Selanjutnya, pola-pola pembaharuan pendidikan Islam dengan memperhatikan berbagai macam sebab kelemahan dan kemunduran umat Islam sebagaimana nampak pada masa sebelumnya, dan dengan memperhatikan sebab-sebab kemajuan dan kekuatan yang dialami oleh bangsa Eropa, maka ada 3 pemikiran pembaharuan Islam. Di antaranya pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi kepada pola pendidikan modern di Eropa. B. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber ajaran Islam yang murni. C. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada nasionalisme. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.